Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Kristiana Ale dengan NIM 22100200074. Saya mahasiswi semester 1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video ini saya akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Jenny Ermelinda SH.MH, di mana materi yang akan saya presentasikan adalah materi bab 9 dengan judul bab Bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Selamat menyaksikan. Bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Dalam materi ini ada 4 poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, konsep dari ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, alasan mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dan yang keempat, esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu konsep dari ketahanan nasional dan bela negara itu sendiri. Konsep dari ketahanan nasional bisa kita lihat dari dua segi, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik di sini adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Jadi, ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Yang kedua, secara terminologi. Secara terminologi terdapat 3 pengertian atau disebut sebagai wajah dari ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Yang berikut adalah konsep dari bela negara. Nah, konsep dari bela negara sendiri dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Konsep dari bela negara juga bisa kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Poin yang kedua adalah alasan mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Dengan upaya bela negara yang maksimal, maka kita bisa mengatakan bahwa negara tersebut telah menciptakan suatu ketahanan nasional. Dan dengan ketahanan nasional tersebut, maka negara tersebut mampu untuk menghadapi segala bentuk ancaman. Nah, ketahanan sebuah bangsa sangat diperlukan untuk menjamin dan memperkokoh kekuatan bangsa dalam rangka mempertahankan kesatuannya. Dengan begitu, negara tersebut mampu mencapai cita-cita nasionalnya. Dengan praktik bela negara, maka akan terciptanya ketahanan nasional. Nah, dengan adanya ketahanan nasional, maka suatu negara mampu untuk mempersatukan elemen-elemen dan kekuatan-kekuatan yang tadinya merupakan kekuatan-kekuatan kecil menjadi suatu kekuatan besar untuk mampu mencapai cita-cita nasional dari negara tersebut. Poin yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis,
politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama adalah sumber historis. Ketahanan nasional bermula sejak tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973 secara resmi ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Yang berikut adalah sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang berikut adalah sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama dalam tanda kutip. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Poin yang keempat adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki suatu bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Yang berikut adalah esensi dan urgensi bela negara. Bela negara secara fisik adalah bela negara dalam arti secara militer, maka dapat dilakukan dengan menjadi seorang anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Contoh dari bela negara secara non-fisik adalah dengan membayar pajak. Sekian dari presentasi materi saya, kurang dan lebihnya saya serahkan kepada Ibu. Sekian dan terima kasih dan selamat pagi.